Saat ini saya sudah bersama dengan sosok muda yang membanggakan dari Provinsi Lampung, ya, dengan passion dan bakatnya yang berhasil membawa nama Lampung dengan karya-karya tradisi dan budayanya sampai ke mancanegara. Dari 2015 atau 2016 awal itu sudah mulai show-show di Jakarta. Desainer termuda di Jakarta maupun di Lampung sendiri. Desainer muda asal daerah sulit untuk menembus pasar internasional. Tembus juga ke Hong Kong, alhamdulillah. Oke. Dan sambutannya juga lumayan baik sih. Nisa, kamu enak. Udah mulai dari 10 tahun atau 9 tahun sebelumnya. Gimana kalau untuk aku yang udah usia sekarang baru mau mulai? Udah nyampe titik ini tuh nggak mudah loh. Jadi kalau misalkan kayak sayang aja kalau misalkan aku biarkan begitu saja. Terus terima kasih juga untuk diri sendiri yang udah bertahan sampai sejauh ini. Gitu sih. Kamu berapa kali sih? Coba dihitung ini yang di rumah berapa kali gue tepuk tangan untuk Nisa Hamzah. Menjadi sosok muda yang berkarya adalah hal yang tidak mudah. Banyak orang ketika di usia muda menuju dewasa mencari arah hidupnya. Nah, kalau saya tanya kira-kira kalian kemana arahnya sampai saat ini? Sudah tahu? Saat ini saya sudah bersama dengan sosok muda yang membanggakan dari Provinsi Lampung, ya, dengan passion dan bakatnya yang berhasil membawa nama Lampung dengan karya-karya tradisi dan budayanya sampai ke mancanegara. Bahkan baru beberapa bulan yang lalu, dia ini baru pulang dari Hong Kong atas dasar peragaan dari karya-karyanya. Kira-kira siapa? Udah tahu? Yes, Nisa Hamzah. Welcome podcast Tapis. Nisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya ngobrol di studio hari ini? Sangat seneng juga sih, senang, bahagia dan agak tegang dikit ya. Enjoy, relax ya. Karena harapannya kalau kita menghadirkan narasumber di sini bisa memberikan energi baru, warna baru untuk sobat Tapis yang ada di rumah, dan pastinya juga Nisa Hamzah adalah warna yang luar biasa tentunya untuk mereka semua. Nisa, benar baru pulang dari Hong Kong beberapa waktu lalu? Iya betul, belum ada seminggu lalu. Oh sorry, belum bukan ada beberapa bulan, belum ada seminggu. Belum ada seminggu ya. Agendanya kalau boleh tahu ngapain sih di Hong Kong kemarin? Kemarin tuh alhamdulillah dapat kesempatan. Kemarin itu di bulan November aku ada ikut lomba kayak peragaan desain gitu, lomba desain dari sekolahku yang lama, itu Susan Budi Harjo Jakarta. Terus mereka mengikuti lomba untuk acara UC 1000. Oke. Dari UC 1000 itu mereka ngasih kesempatan yang menang itu untuk show di Hong Kong Fashion Week. Hong Kong Fashion Week. Berarti kalau boleh tahu, baju ataupun karya yang kamu bawa dikenakan oleh model-model yang ada di Hong Kong beberapa minggu lalu? Yes, betul. Keren banget sih ya, Bang. Appreciate. Nisa Hamzah, tapi kalau bicara tentang keberhasilan tentu semua orang sangat menyukainya. Tapi tidak tahu bagaimana hal-hal yang tadi kita katakan, proses yang sulit dan juga hal-hal yang susah gitu ya. Kalau saya tanya, Nisa Hamzah, siapa ya Nisa Hamzah sebenarnya? Sebenarnya Nisa Hamzah ini berawal dari namaku sendiri, yaitu Azahra Najma Nisa, dengan di belakangnya itu kan Nisa Hamzah ya. Nisa itu dari panggilan di rumah Nisa, dan Hamzah itu nama orang tua saya, bapakku. Dan itu sebenarnya dikasih oleh salah satu desainer terkemuka di Indonesia juga, namanya Opa Boyong Rais. Dia yang ngasih nama Nisa Hamzah itu. Oke. Begitu. Usia kamu berapa sih kalau boleh tahu Nisa Hamzah udah sampai peragaan ke mancanegara itu? Kalau sekarang udah 24 tahun ya. Cuman kalau misalkan awal karir banget itu di 2015 di Lampung Fashion Show 2015. Lampung Fashion Show 2015. Sekarang 24 tahun. Berarti itu umur berapa kamu? 15 tahun. 15 tahun? Masih SMP kelas 3 kayaknya itu kemarin. Oh my God. Udah punya karya untuk peragaan di Lampung Fashion Week? Yes. Amazing. Tapi Nisa Hamzah, kalau boleh tahu, jalur yang membawa seorang Nisa Hamzah bisa menjadi sosok Nisa yang dikenal seperti sekarang itu seperti apa sih jalurnya? Awalnya itu pasti dari orang tuaku ya. Orang tuaku tuh memang pedagang tapis Lampung, yaitu Ninda Tapis Lampung. Oke. Itu orang tuaku. Terus juga awal mulanya kenapa tiba-tiba aku muncul dalam fashion show itu, mamaku tuh ngelihat gambaran aku. Karena aku awalnya tuh ngelihat mamaku gambar baju. Terus kayak, udah deh coret-coret juga gitu. Tapi itu aku simpen bukunya itu. Nggak pernah aku kasih tahu orang tuaku. Nggak pernah aku share kemanapun. Pokoknya benar-benar aku simpen di lemari. Terus pas ibuku nyarinya, lagi beresin kamar, ngelihat.
kamu mau nggak bajunya gambaran kamu dijadiin baju terus kamu showin, terus kayak oh ya udah terserah gitu, terus ya udah itu pertama kalinya. Artinya memang pertama bukan diarahkan, "Coba Nak, silakan seperti ini buatnya," gitu? Enggak? Enggak. Autodidak? Autodidak jatuhnya. Oke. Coba saya ingat-ingat dulu waktu saya SMP gambarnya apa ya? Saya masih pemandangan sih dengan 2 gunung, sawah, dan kapal ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau bicara tentang Nisa Hamzah, setelah itu artinya di kelas 3 diberikan apa ya, arahan juga sama orang tua. Kemana fokus arah selanjutnya untuk seorang Nisa Hamzah? Setelah itu kebetulan itu kan ketemu sama Opa Buyung Rais tuh di 2015 itu. Terus setelah itu Nisa diajakin untuk masuk komunitasnya mereka, komunitas desainer etnik Indonesia di Jakarta. Nah dari situ Nisa dari 2015 atau 2016 awal itu sudah mulai show-show di Jakarta. Jadi desainer termuda di Jakarta maupun di Lampung sendiri. Oke. Dan difokuskan dengan melanjutkan studi? Yes, setelah dari itu langsung ke SMK, lanjutin sekolah busana sih, langsung fokus ke sana. My God, keren sekali, keren sekali. Tapi bicara tentang perjalanan Nisa Hamzah sejauh ini, tentu bukan hal yang menyenangkan saja. Banyak pahit manis ataupun luka sedihnya untuk berkarya ya. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi dengan Nisa Hamzah. Tapi kalau boleh tahu, Nisa Hamzah sejauh ini fokus yang diangkat oleh nuansa etnik dari sosok Nisa sendiri itu apa aja sih? Kalau awal mula karir Nisa tuh sebenarnya belah ketupat. Belah ketupat kan dulu tuh belum pernah ada yang megang untuk dijadikan pakaian ya. Tapi di tahun 2015 itu Nisa udah menggunakan belah ketupat itu untuk dijadikan di pakaian harian. Gitu. Ya bisa dibilang Nisa yang awal mulanya lah ya, awal mula yang membuat belah ketupat itu dijadikan pakaian harian. Tapi di tahun 2022-2023 itu Nisa masuk ke bagian tapis karena waktu kemarin tuh sempat lulus dari Susan Budi Harjo Jakarta. Itu tema besarnya unpredictable. Jadi pas unpredictable itu Nisa mikir apa ya yang bisa membuat masyarakat Lampung sendiri itu nggak bisa memprediksi gitu. Jadinya Nisa membuat sulaman tapis itu di bahan denim. Jadi dari situlah kemana-mana bawanya tapis denim gitu sih. Wow, tapis denim ya, yang seperti kamu kenakan saat ini? Iya, betul. Oke. Ini karya kamu sendiri berarti? Iya, betul. Wow. Ini kemarin yang dipakai sama The Laki-Laki sih. Oh, The Laki-Laki Aldo. Yes. Wow. Keren sekali. Tapi kalau bicara tapis saat ini, apa ya, alhamdulillah kalau di kacamata saya pribadi banyak progres dan juga perkembangan yang begitu pesat. Artinya tidak hanya dipakai oleh orang-orang tua, orang-orang lama saja. Makanya kalau ada pertanyaan Nisa, tapis hanya cocok digunakan oleh ibu-ibu saja. Sepakat atau enggak? Enggak dong. Kenapa? Buktinya aku cocok-cocok aja kan. Aduh, kalau misalkan aku kasih tanya nih, sebagai sosok muda, ada kalimat yang menyatakan desainer muda asal daerah sulit untuk menembus pasar internasional. Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah kemarin tembus juga ke Hong Kong, alhamdulillah. Oke. Dan sambutannya juga lumayan baik sih. Wow, keren sekali. Tapi kalau artinya bicara karya, kamu sudah sangat banyak mengimplementasikan hal-hal baik juga di karya-karya yang kamu buat. Tapi kalau ada statement juga orang bilang, kalau tapis itu terlalu rumit untuk dituangkan dengan nuansa ataupun fashion modern saat ini. Sedikit, tapi kalau sekarang sih udah lumayan enggak ya. Karena kan tapis itu juga kan sulamannya kan ya yang kita ambil gitu. Jadi bisa diimplementasikan ke bentuk yang seperti apa aja. Kayak yang aku pakai ini kan sebenarnya bukan aslinya tapis ya. Kalau aslinya tapis kan di bahan tenun. Kalau misalnya aku sendiri bikinnya di bahan denim gitu. Baik. Kalau aku kasih pertanyaan kembali, mitos atau fakta sih sebenarnya kalau bakat itu bisa diturunkan dari orang tua? Fakta bisa jadi fakta, yes. Karena orang tuaku memang dari dulunya sebenarnya lebih bakat sih betul. Karena dari orang tuaku memang jualan tapis dari tahun 96. Terus dari situ juga aku jadi suka ngelihat kerajinan tapis. Tapi yang beda adalah di sini orang tuaku sukanya kerajinan aslinya, sedangkan aku nggak mau kalau misalkan cuman hanya kerajinannya aja yang dikembangkan, tapi jadinya dibuat ke fashion gitu. Mitos atau fakta menurut kamu, kalau anak muda zaman sekarang
nggak peduli sama warisan budaya? Kayaknya sekarang enggak ya, mitos kayaknya ya. Why? Karena mulai sekarang kayaknya tahun 2020-an kayaknya sudah banyak banget anak-anak muda yang pakai batik untuk keseharian. Terus juga sekarang banyak banget yang pakai kain untuk jadi hari-hari gitu. Kayaknya udah lumayan terbuka ya kalau misalkan untuk wastra untuk dipakai hari-hari. Oke, jadi terbantahkan ya. Terbantahkan sih. Oke, ini masih baru beberapa menit awal kita bincang sama Nisa, tapi sudah banyak energi yang bisa kita dapatkan. Bahwasanya tadi ya, bicara tentang kemampuan ataupun kesempatan harus kita coba. Karena kita nggak bakal pernah tahu ya saya, sampai ternyata angin bisa membawa kita sejauh itu. Peragaan di Hong Kong. Apa perasaan kamu ketika pertama kali melihat karya yang kamu buat berlaga atau dipakai oleh orang yang ada di kancah internasional? Itu bangga, merinding, sedih juga. Karena sampai ke Hong Kong tuh nggak mudah ya pastinya. Karena banyak banget lebih ke apa ya, dari diri sendiri juga sih. Dari diri sendiri yang kayak bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu. Terus ternyata pas udah nyampe di sana kayak oh gue bisa ya gitu. Ternyata bisa. Jadinya pas ngelihat karya kita ditampilin di HFW itu kemarin tuh HKTDC ya acaranya itu bangga banget sih, terharu juga gitu. Terharu juga ya. Terharu banget udah bisa sampai ke Hong Kong gitu. Semoga aja tahun-tahun berikutnya bisa lebih dari Hong Kong ya. Amin, amin. Dan saya meyakini itu pasti bakal terjadi dengan sosok Nisa yang ambisius dan Amin. fokus seperti saat ini. Tapi Sa, kalau misalkan ada yang bertanya, Kak, payah nggak sih? Jelas pasti payah. Tapi kalau bicara tentang hal-hal yang menyedihkan dalam proses itu, apa saja sih yang kamu rasakan? Kalau dari awal mula berkarya yang pasti karena kan aku anaknya desainer Lampung ya, bisa dibilang gitu. Desainer Lampung jadi Nisa mah bisa karena ibunya gitu. Pasti berawal dari situ. Cuman lama-kelamaan kesini aku membuktikan kalau misalkan aku juga bisa loh berdiri dengan diri aku sendiri, dengan kaki aku sendiri gitu. Itu awal mula karir ya. Terus lama-lama kesini makin kayak yang ada juga beberapa yang kayak yang Nisa gini, Nisa gitu. Cuman dari situ karena dari awal karir pun sudah dibilang seperti itu jadi kayak udah deh tutup kuping aja bodo amat. Jadi kayak yaudah lurus aja apa yang mau kita capai, kita gapai. Jadi nggak usah mikirin apa yang orang ngomongin gitu. Tapi mungkin kalau simpelnya gini, ada orang di luar sana mereka merasakan seperti Nisa gitu dalam prosesnya. Bahkan jangan bicara tentang akan berlaga di kancah internasional. Mereka ingin berkarya, misalkan. Tapi sudah banyak mendapat judgement dengan porsinya masing-masing, dengan kapasitasnya masing-masing. Apa yang harus ditanamkan oleh benak diri kita menghadapi bisa dikatakan lingkungan yang mungkin tidak suportif seperti itu? Banyak sih, iya benar-benar. Kalau aku sih lebih ke gini sih Kak. Awalnya memang aku tuh sangat pemikir ya, sangat overthinkingan orangnya. Dan beberapa kali pun aku sempat down juga kayak kadang juga sempat jadi mikir aku nih bener nggak ya jalan yang kesini, bener nggak ya yang apa yang aku ambil ini segala macam tuh pasti ada ya. Cuman lama-kelamaan kalau misalkan aku udah balik lagi ke diri aku sendiri kayak ngapain ya gue mikirin ngomongan orang. Kalau misalkan kita terlalu banyak mikirin omongan orang, kita nggak akan terus-menerus proses jadinya. Malah jadinya kita malah mikirin omongan orang terus gitu. Kita jadinya nggak fokus apa yang kita pengenin, malah kitanya jadinya terombang-ambing. Terus ya kitanya malah jadi jatuh sendiri. Jadi kalau misalkan ada kalimat bertanya mereka yang ingin berkarya dan ingin memulai di bawah kita ataupun seperti Nisa, sebenarnya bagus gak sih Kak kita peduli sama orang lain atau kita fokus dulu sama diri kita? Peduli dengan orang lain tuh boleh, tapi lebih mengutamakan diri sendiri dulu sih. Gitu. Apalagi tergantungnya adalah gini. Kalau misalkan apa yang mereka omongin itu adalah menurut kita benar, kayak yang Nisa kamu jangan gini ya, kamu jangan gini, dan menurut kamu benar, ambil apa yang menurut kamu benar, yang salah nggak usah diambil, dibuang aja, nggak usah dipikirin, soalnya kalau dipikirin malah makin pusing, gitu. Fokus dulu ya sama diri kita sendiri ya. Fokus. Soalnya kalau nggak fokus, ya kalau misalkan kita nggak mikirin diri sendiri, siapa lagi yang mikirin? Tapi kalau bicara menjadi seorang Nisa Hamzah, yang kita mengenal mungkin melalui sosial medianya dengan karya, wow, ini orang, ini anak mungkin.
tapi masih muda tapi udah banyak gitu karyanya sampai berlayar ke sana ke sini. Pernah nggak ketemu fase hampir menyerah? Atau semacam kayaknya udah deh nggak mau fokus di sini? Kalau nggak mau fokus di dunia ini sih nggak. Alhamdulillah nggak pernah ya belakangan. Cuman kalau misalkan mempertanyakan kayak bener nggak ya apa yang gue ambil, bener nggak ya jalannya ini, bener nggak ya, itu sering banget kepikiran. Jadinya overthinkingan, terus kayak down sendiri juga. Kalau misalkan apa ngedown tuh pasti pernah ya, nggak mungkin enggak ya. Cuman lama-lama kalau misalkan udah fase itu udah lewat, ya balik lagi, fokus lagi segala macam. Karena udah nyampe titik ini tuh nggak mudah loh. Jadi kalau misalkan kayak aku menyanyikan apa yang udah aku laluin hampir 9 tahun ya Kak berarti. Apa 10 tahun ya? Hampir 1 dekade. Iya, ternyata udah lama banget kan. Jadi kayak sayang aja kalau misalkan aku biarkan begitu saja. Begitu. Tapi mungkin ketika mereka yang di luar sana mendengarkan ini adalah usia bisa dikatakan lebih dewasa. Dan Nisa kamu enak udah mulai dari 10 tahun atau 9 tahun sebelumnya. Gimana kalau untuk aku yang udah usia sekarang baru mau mulai? Loh, kan aku mulai juga dari nol. Maksudnya tuh mulai dari bener-bener yang apa tuh namanya gak segampang itu juga. Jadi kalau misalkan kalian gak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau misalkan kalian mikir selalu kayak, ya aku kan baru mulai dari sekarang. Ya Aku mending udah terlambat gitu. Iya, mendingan kamu mulai dari sekarang daripada gak sama sekali. Kalau misalkan ntar kamu mulainya dari 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang akan datang, ya berarti kamu mulainya nolnya dari yang 5 tahun yang akan datang, bukan dari sekarang. Yang harusnya kamu sudah 5 tahun, yang seharusnya kamu sudah berjalan 5 tahun apa yang kamu inginkan gitu loh. Kamu berapa kali sih, coba dihitung ini yang di rumah berapa kali gue tepuk tangan untuk Nisa Hamzah. Ini keren banget loh ngasih inspire untuk sobat yang ada di rumah ya. Tapi Nisa Hamzah, sorry ini jadi kayak kita deep talk banget ya bahasnya. Tapi karena bicara tentang proses, memang bukan hal yang mudah untuk siapapun. Apapun konteksnya, apapun passionnya, karyanya, dan mungkin untuk kami di rumah ya. Bukan bicara tentang seorang desainer aja. Mungkin kamu ada passion ataupun karya lainnya, tadi kuncinya fokus sama diri sendiri. Ya. Jangan coba untuk bahagiain ataupun peduliin orang lain yang ternyata lupa sama diri kamu. Wah. Nisa Hamzah, apa rencana terdekat untuk karya kamu? Apakah kamu setiap tahunnya ada upgrading dari segi mungkin kalau kemarin pengen denim gitu, sekarang pengen ini gitu, atau bagaimana pola kamu? Karena aku sudah terlanjur sudah terlanjur dengan image-nya denim tapis, jadi bakal tetap aku lanjutin. Mungkin nanti bakalan ada sentuhan-sentuhan lainnya, tapi dengan mungkin bahan yang mirip-mirip dengan denim, tapi tidak dengan denim, begitu. Okay. Terus juga, soalnya kalau misalkan aku selalu membawa ini terus, ntar kayak nggak ada perubahan ya gitu. Tapi ntar kita tunggu aja. Gebrakannya apa ya? Iya, kita betul. tunggu banget pastinya. Tapi Nisa Hamzah, kalau misalkan ada orang yang bertanya, aku pengen banget loh punya baju denim tapisnya Kak Nisa gitu. Tapi harganya mahal gitu. Sebelum kamu jawab, ayo beli aja dan lain-lain. Sebenarnya apa yang menjadi alasan bisa dikatain tadi ya? Mungkin bisa dikatakan mahal ataupun kayak kurang worth it gitu dan lain-lain dari kalimat-kalimat seperti itu. Kalau aku sih lebih ke, karena produk aku kan limited edition ya. Okay. Jadi aku tuh cuma bikin satu. Jadi kalau misalkan kamu pakai, nggak akan ada yang pakai lagi di luar sana gitu. Jadi kalau misalkan kamu beli dengan harga segitu, ya sebenarnya worth it karena cuman kamu yang pakai. Gitu. Start berapa sih? Startnya sebenarnya aku ada juga sih Kak yang agak yang murah-murah Pricey juga. lah ya. Yang murah-murah juga ada. Aku udah ada ngeluarin yang harga 2,5, 3,5 juga ada. Paling mana? Kemarin baru aja, karena yang kemarin yang ke Hongkong, kemarin tuh benar-benar ngeluarin bahan dan memang tekniknya tuh sangat-sangat rumit ya. Itu paling mahal di 3,5 sih. 3.500.000. Nah, Okay. itu memang tekniknya sangat amat rumit ya. Tidak sebanding dengan itu deh pokoknya. Bahkan, Jadi jangan pernah bilang sebuah karya itu mahal sih menurut saya. iya, betul. Karena waktu kemarin tuh kan aku bukan koreksi ya, lebih ke aku tuh diomongin sama salah satu desainer. Karena aku presentasi waktu lomba kemarin. Terus ditanya, kamu mau jual berapa? Aku mau jual sekian. Kamu yakin? Itu kemurahan. Kamu harus jualnya 5 juta. Langsung kayak, itu yang kemahalan buat saya.
Tapi satu sisi kamu merasa begitu diapresiasi dong? Iya betul, kayak oh berarti memang tekniknya gini tuh sangat mahal ya gitu. Jadi kayak wajar dong kalau misalkan aku jual mahal sebenarnya. Cuman karena aku juga merasa kayak nggak tega ya, nggak tega kalau misalkan jual lagi segitu. Jadi kayaknya nggak nyampe segitu sih aku jualnya. Oke. Tapi kalau di rumah nanya, ini Dinaimi yang kamu pakai kisaran berapa? Berapa ya? Bisa lihat di Instagram. Instagramnya di mana? Kasih tahu deh. Instagramnya di nisahamzah.id. Jangan lupa di follow ya. Tapi kalau untuk pengen pakai karya dari Nisa Hamzah ini sekalian aku tanya nih, atau sobat yang pengen ada di rumah pengen tahu juga. Dia PO atau bisa langsung check out? Bisa langsung check out. Ada di mana? Ada di Ninda Tapis Lampung lantai 2. Di Jalan Jenderal Sudirman. Oh, sebelah Dinas Pariwisata Provinsi. Yes, betul. Seberang PMP 123. Sekalian makan tuh siang. Iya, betul-betul banyak ya patokannya ya. Iya, betul. Wow, Nisa Hamzah keren sekali. Tapi Nisa Hamzah di fase yang sekarang mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak sempat kamu ucapkan, ucapan-ucapan terima kasih dan apresiasi dari diri kamu. Ada nggak sih sosok-sosok yang berharga bagi kamu di luar Pasti sana? ada lah ya. Sampai sosok Nisa Hamzah, kamu percaya nggak lihat aku? Mm-mm. Nisa Hamzah yang sekarang itu begitu banyak membanggakan banyak orang. Banyak yang ingin seperti kamu. Memiliki karya-karya yang bahkan bisa membawa ke kancah internasional. Siapa orang yang berjasa bagi kamu? Mungkin boleh kamu ucapkan terima kasih. Yang pasti terima kasih sama orang tua ya. Kalau misalkan gak ada orang tua, aku gak akan nyampe ke sini, gak akan nyampe ke Hong Kong kemarin juga. Terus gak mungkin juga aku bakal kepikiran jadi desainer kalau misalkan bukan karena orang tua. Gitu. Itu paling utama. Terus juga yang membuat nama Nisa Hamzah sebenarnya. Kayak Opa Buyung Rais, itu kalau misalkan bukan beliau yang ngasih nama Nisa Hamzah, mungkin nggak ada nama Nisa Hamzah sekarang. Gitu. Terus terima kasih juga untuk diri sendiri yang udah bertahan sampai sejauh ini. Gitu sih. Luar biasa. Sorry ada tisu di sebelah kamu. Ini hal yang sangat begitu luar biasa. Percaya atau tidak, kadang kita terlalu terlena dan fokus dengan ambisi sampai kita lupa kalau kita sudah hebat bertahan sejauh ini. Dan Nisa Hamzah adalah salah satu sosok muda yang membanggakan, bukan hanya bagi orang tua, bagi keluarga besarnya, tapi juga bagi Provinsi Lampung. Dengan karya-karya yang digunakan oleh banyak artis juga ya. Alhamdulillah. Dan juga oleh model-model di peragaan internasional. Nisa, tidak terasa sudah hampir usai. Mungkin kita bakal ada episode-episode selanjutnya bersama kamu. Dan satu, next aku boleh minta ya lihat beberapa karya kamu dibawain ke sini ya. Aku boleh tahu kalau pengen kepoin kamu Instagramnya di mana dan sosmed apa aja. Silakan boleh. Boleh cek di Instagram aku di nisahamzah.id. Di situ sudah lengkap sih. Di situ juga ada WhatsApp-nya, terus juga ntar ada bisa ke Shopee-nya juga di situ ada. Aku boleh nggak minta kata-kata penyemangat buat kamu? Yang pertama untuk mereka yang ingin berkarya dan sudah ketemu passion-nya. Silakan. Untuk kamu yang mau mulai berkarya dari sekarang, itu boleh banget langsung dikerjakan apa yang kamu pikirkan. Jangan menunda-nunda lagi apa yang kamu pikirkan, karena kalau misalkan kamu tunda-tunda, apa yang kamu pikirkan bisa aja besok orang lain yang lakukan. Kalau versi Nisa Hamzah sebagai sosok panutan bagi banyak orang di porsinya. Seriously, untuk mereka saat ini yang ingin berkarya tapi tidak mendapatkan support dari dalam rumah maupun luar rumah. Tapi mereka merasa itulah dirinya. Apa yang harus mereka lakukan? Karena kalau misalkan kamu suka misalkan kamu sukanya di fashion nih, misalkan. Itu kamu lakukan apa yang kamu suka, jangan terlalu pikirin apa yang orang omongin, tetap fokus. Dan juga kalau misalkan ada yang tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, kamu buktikan kalau misalkan apa yang kamu lakukan itu udah benar. Oke, luar biasa sekali. Nisa Hamzah, kami sangat menunggu karya-karya terbaiknya. Planning terdekat ada apa? Untuk kedepannya itu di bulan ini, bulan Mei, 15 Mei ini bakalan ada di Lampung Fashion Show. Oke. Terus juga entar di bulan Oktober yang pasti akan ada di Lampung Fashion Tendance. Wow, keren sekali. Sukses dan selalu membanggakan untuk kedua orang tuamu, keluargamu, alumnus-alumnus dan juga pasti untuk nama besar Provinsi Lampung dan Indonesia. Terima kasih telah bertahan dan untuk terus berkarya, mengharumkan dengan porsi kamu. Jangan lelah terus untuk bermanfaat ya.
Ini nasihat yang ku lontarkan untuk diriku juga pastinya ya. Dan pasti Sobat Hafiz gak kerasa kita sudah cukup lama bincang di sini. Nanti kita akan mendengarkan kembali spirit-spirit dari sosok Nisa Hamzah. Dan pasti Nisa Hamzah boleh say goodbye untuk Sobat Hafiz yang ada di rumah. Terima kasih untuk semuanya. Dan Makasih tentunya ya. kami ucapkan terima kasih. Kami tunggu kembali datang di studio Tapis Tanya Rupiah Solusi. Sobat Hafiz, demikian perjumpaan kita dan sampai jumpa.